huruf H termasuk kepada salah satu huruf izhar halqi, maka nun sukun berjumpa dengan huruf H hukumnya izhar halqi. Maka ini nama hukum bacaannya alif lam qamariyah, karena alif lam berjumpa dengan huruf ain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah saudara semuanya, kita kali ini akan kembali lagi belajar membaca Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan. Semoga dengan adanya belajar membaca Al-Quran beserta penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan ini, saudara semuanya yang berniatan untuk memperbaiki bacaan Al-Qurannya, Allah berikan kemudahan. Yang belum lancar dalam membaca Al-Quran bisa segera lancar. Kemudian juga yang belum memahami ilmu tajwid bisa segera memahami ilmu tajwid dengan hanya belajar melalui YouTube di rumah saja. Kita kali ini akan belajar membaca Al-Quran beserta penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, yakni pada surah Al-Baqarah ayat 162. Di sini akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzabu wa la hum yunzarun. Baik, sekarang kita bahas tentang tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun sebelum itu kami minta bantuannya untuk saudara semuanya. Mari bantu dakwah kami ini, sebarkan link video ini sebanyak-banyaknya. Kita ajak orang-orang di sekitar kita yang belum lancar dalam membaca Al-Quran, yang belum paham tentang tajwid, kita ajak bersama-sama untuk belajar bareng di channel ini. Baik, langsung kita mulai. Yang pertama di sini kho dibaca panjang. Perhatikan tanda mad yang 1, 2 sampai 4. Perhatikan yang nomor 1. Kalau kita membaca Al-Quran kemudian berjumpa dengan alif kecil yang berdiri di atas suatu huruf, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, ini huruf kho, di atasnya ada alif kecil, maka huruf kho dibaca panjang. Ini namanya mad tabi'i, panjangnya itu 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Khalidi, khalidi, nah, seperti itu. Kemudian dibaca panjang. Nah, perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak warna hijau. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya, tanda sukun atau tanda mati itu seperti ini. Huruf sukun itu biasa disebut juga dengan huruf mati. Nah, kemudian di belakang huruf ya sukun, hurufnya itu memiliki tanda baca kasroh, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf ya sukun, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh. Maka kalau di belakang huruf ya sukun ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh, huruf apapun itu maka dibaca panjang dia. Asalkan memiliki tanda baca kasroh dan posisinya tepat berada di belakang huruf ya sukun. Nah, baris 1 ke bawah ini disebut juga dengan tanda baca kasroh. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Khalidina fiha. Fi dibaca panjang. Penjelasannya sama, masih di rumus mad tabi'i yang di kotak warna hijau. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun seperti ini. Di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah, huruf apapun itu. Jika dia memiliki tanda baca kasrah seperti ini dan posisinya tepat berada di belakang huruf ya sukun, maka dibaca panjang.
maka fi dibaca panjang. Matobi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Fiha, ha dibaca panjang. Perhatikan rumus matobi'i yang di kotak warna merah. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan alif, ini huruf alif nih yang disambung dengan huruf H. Kemudian apabila ada huruf yang posisinya itu tepat berada di belakang huruf alif, apabila dia memiliki tanda baca fathah maka dibaca panjang. Nah, maka ini ada alif, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf H dibaca panjang. Karena dia memiliki tanda baca fathah dan posisinya itu tepat berada di belakang huruf alif. Nah, ini baris ke atas ini disebut juga dengan tanda baca fathah. Kalau baris di bawah disebut juga dengan tanda baca kasroh. Kalau di atas tanda baca fathah, harokat kasroh atau harokat fathah gitu. Nah, ini kalau ke bawah tanda baca kasroh atau harokat kasroh. Kalau ke atas tanda baca fathah atau harokat fathah. Maka ha dibaca panjang. Matobi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Fiha. Kemudian di sini ada tanda wakaf jaiz. Kalau kita menemukan tanda wakaf seperti ini, maknanya itu kita boleh berwakaf di sini, boleh juga diwasolkan atau diteruskan. Berhenti di sini, fiha boleh. Kalau mau dilanjutkan, fiha la yukhaffafu gitu, dilanjutkan juga tidak apa-apa, juga boleh. Nah, kalau menemukan tanda wakaf seperti ini maka terserah kita mau diwakafkan atau diwasolkan seperti itu. Kemudian di sini ada huruf lam alif. Lam alif ini dibaca panjang. Nah, perhatikan rumus matobi'i yang di kotak warna merah. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan alif, bendera ini alif. Kemudian apabila huruf yang posisinya itu tepat berada di belakang huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, ini alif, di belakangnya, di belakang huruf alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Nah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang posisinya tepat berada di belakang huruf alif dibaca panjang. Maka la dibaca panjang. Matobi'i panjangnya itu 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. La yukhaffafu anhumul. Nah, kemudian ini nun sukun berjumpa dengan huruf H. Perhatikan dulu di samping, kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin ada 3, baris 2 di atas fathah tain namanya atau tanwin fathah, baris 2 di bawah namanya kasroh tain atau tanwin kasroh, dan yang satunya itu namanya dhammah tain atau tanwin dhammah ya. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka perhatikan huruf di depannya, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Contohnya seperti ini. Ini nun sukun, di depannya ada huruf H. Perhatikan huruf di depannya. Huruf H ini huruf apa? Perhatikan di samping. Huruf H termasuk kepada salah satu huruf izhar halqi. Maka nun sukun berjumpa dengan huruf H hukumnya izhar halqi. Karena dia izhar maka dibaca jelas, tidak berdengung. Maka dibaca jelas, jangan dipanjangkan. Anhumul, nah seperti itu. Anhumul. Nah, kemudian di sini ada alif dan juga lam berjumpa dengan huruf ain. Nah, maka ini nama hukum bacaannya alif lam qamariyah. Nah, karena alif lam berjumpa dengan huruf ain, maka cara bacanya itu diizharkan. Nah, maka huruf lamnya dibaca jelas. Anhumul, humul. Nah, seperti itu. Anhumul adza, za dibaca panjang. Nah, perhatikan rumus matobi'i yang di kotak warna merah lagi. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan alif. Nah, ini alif nih. Kemudian di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Nah, ini tanda baca fathah nih. Nah, baris ke atas ini namanya tanda baca fathah atau harokat fathah. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan alif, kemudian apabila huruf yang posisinya itu tepat berada di belakang huruf alif, apabila dia memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang, maka dha dibaca panjang. Matobi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Anhumul adzabu wala, la dibaca panjang. Masih di rumus matobi'i yang di kotak warna
merah. Penjelasannya sama dengan ini. Membaca Al-Quran berjumpa dengan alif nih, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Maka la dibaca panjang. Matobi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Walahum, mim sukun berjumpa dengan huruf ya. Perhatikan di samping. Hukum mim sukun atau hukum mim mati itu ada 3. Fokus yang nomor 3 tuh. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf mim sukun seperti ini huruf mim tanda sukun seperti ini. Kemudian di depannya ini bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Karena dia izhar maka dibaca jelas, tidak didengungkan. Jadi jangan dipanjangkan. Jadi dibaca walahum yunzarun. Kemudian nun sukun berjumpa dengan huruf dha. Perhatikan di samping huruf dha termasuk kepada huruf ikhfa hakiki ausat. Nah, maka karena dia ikhfa hakiki ausat, cara membacanya itu disamarkan dan juga didengungkan. Akan tetapi dengung dan samarnya itu dia seimbang. Jadi dibaca yunzarun. Jangan yunzarun, jangan. Tapi seimbang. Yunzarun. Nah, seperti itu. Didengungkan. Nah, didengungkan, suaranya kita tahan, kita panjangkan 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Yunzarun. Ru, huruf ro dibaca tebal, dibaca tabkhim, tebal, karena dia memiliki tanda baca dhammah. Dibaca tebal, run. Jadi lidah kita itu terangkat ke atas, run, seperti itu. Yunzarun. Kemudian ru dibaca panjang. Perhatikan rumus matobi'ah yang di kotak warna kuning yang di tengah. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw sukun, tanda sukun atau tanda mati itu seperti ini. Kemudian apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf waw sukun, apabila dia memiliki tanda baca dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf waw sukun, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Huruf apapun itu, kalau dia memiliki tanda baca dhammah dan posisinya tepat berada di belakang huruf waw sukun, maka pasti dibaca panjang. Nah, maka ini pada awalnya namanya matobi'i. Akan tetapi matobi'inya itu berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan atau kita matikan, maka namanya berubah menjadi mad arid lis sukun. Panjangnya itu boleh 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan, 1, 2, boleh 4 harokat atau kira-kira 4 ketukan, hingga 6 harokat atau kira-kira 6 ketukan. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maka ini dibaca yunzarun. Mana huruf yang kita sukunkan? Huruf nun. Kenapa kok dibaca run tidak runa? Nah, perhatikan. Kalau kita membaca Al-Quran kemudian kita berwakaf atau berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan atau harus kita matikan. Ini kita ngaji berhenti atau berwakaf tepat di huruf nun. Huruf nun tidak dibaca panjang, makanya kita sukunkan atau kita matikan. Maka dibaca yunzarun seperti itu. Sekarang kita baca bersama-sama lagi dari awal. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzabu wa la hum yunzarun. Sadaqallahul azim.